Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Clarissa Firdia Saputra dengan NIM P17324125458. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan manusia sejak awal dengan contoh kelainan bawaan yaitu bibir sumbing. Saya akan menjelaskan bagaimana proses awal kehidupan manusia dan bagaimana gangguan kecil di awal bisa menyebabkan kelainan, seperti bibir sumbing. Pertama, yaitu tahap fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses pertemuan antara sperma dan ovum yang biasanya terjadi di tuba falopi. Dari proses ini terbentuk zigot, yaitu sel pertama manusia yang mengandung materi genetik dari kedua orang tua. Zigot ini kemudian akan membelah diri menjadi banyak sel sebagai awal perkembangan. Selanjutnya ada tahap implantasi. Setelah beberapa kali pembelahan, zigot berubah menjadi blastokista dan bergerak menuju rahim. Blastokista kemudian menempel pada dinding rahim. Pada tahap ini, embrio mulai mendapatkan nutrisi dan oksigen dari ibu melalui pembentukan awal plasenta. Berikutnya ada tahap embriogenesis, yaitu tahap pembentukan organ-organ tubuh. Pada tahap ini terbentuk 3 lapisan utama, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm, yang nantinya akan berkembang menjadi berbagai organ. Selain itu, pada tahap ini mulai terbentuk wajah, termasuk bibir dan hidung. Tahap ini sangat penting karena merupakan dasar pembentukan tubuh manusia, sehingga gangguan pada tahap ini dapat menyebabkan kelainan bawaan. Kemudian ada diferensiasi seksual. Pada tahap ini mulai terjadi perkembangan organ reproduksi dan penentuan jenis kelamin. Proses ini dipengaruhi oleh kromosom dan hormon seperti hormon testosteron pada laki-laki. Selanjutnya ada tahap perkembangan fetus. Pada tahap ini, organ-organ yang telah terbentuk akan mengalami pematangan fungsi. Janin juga mengalami pertumbuhan ukuran tubuh, pergerakan, serta perkembangan sistem tubuh hingga siap dilahirkan. Nah, seperti itu kira-kira proses dari awal hingga akhirnya. Nah, jadi bibir sumbing merupakan kondisi di mana terdapat celah pada bibir karena jaringan tidak menyatu dengan sempurna. Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan dalam menyusu, berbicara, serta dapat mempengaruhi penampilan. Nih, seperti ini. Terjadi di fase mana sih bibir sumbing ini? Jadi, bibir sumbing terjadi pada tahap embriogenesis, khususnya saat pembentukan wajah. Proses ini terjadi pada minggu ke-4 sampai ke-8 kehamilan. Pada kondisi normal, bagian kanan dan kiri wajah akan menyatu di bagian tengah. Namun, pada bibir sumbing, proses penyatuan ini tidak terjadi dengan sempurna, sehingga terbentuklah celah. Penyebab terjadinya bibir sumbing ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor genetik atau keturunan. Yang kedua adalah kekurangan nutrisi, terutama asam folat selama kehamilan. Dan yang ketiga adalah faktor lingkungan, seperti paparan obat-obatan tertentu, rokok, atau alkohol selama masa kehamilan. Nah, yang terakhir, untuk kesimpulannya, perkembangan manusia terjadi secara bertahap dari fertilisasi hingga fetus. Tahap embriogenesis merupakan tahap yang sangat penting karena terjadi pembentukan organ. Gangguan pada tahap ini dapat menyebabkan kelainan bawaan. Salah satunya adalah bibir sumbing yang terjadi akibat kegagalan penyatuan jaringan wajah. Mungkin sekian paparan dari saya, mohon maaf untuk kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.